Saya mau melakukan komunikasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya perawat Suci. Saya akan merawat kamu dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Kalau boleh tahu namanya siapa? Anita. Sukanya dipanggil apa? Anita aja. Baik, Anita. Gimana kabarnya Anita hari ini? Gitu aja, kayak gini aja gimana maksudnya? Kayak kemarin. Baik, oke Anita. Pokoknya biasa-biasa aja gitu ya perasaannya. Nah Anita, kemarin itu saya lihat nih Anita itu ngobrol gitu ya, asik banget di ruangan, di kamar kamu. Kamu ngobrol ketawa-ketawa. Itu Anita ngobrol sama siapa? Nggak mau diajak ngobrol, jadi Anita ngobrol di ruangan itu. Oke, terus sama siapa ngobrolnya? Sama teman kamu. Oke, baik. Anita, boleh nggak kalau hari ini kita ngobrol tentang kegiatan kamu kemarin? Boleh ya, waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya, sekarang jam 10.30, nanti kita selesai jam 10.45. Ya, tempatnya mau di sini? Di sini aja. Baik. Nanti tujuannya biar kita tahu, sama-sama tahu, saya tahu siapa teman Anita, Anita juga tahu tentang kondisinya Anita. Begitu ya. Nah, Anita, jadi teman Anita itu dia seperti apa sih? Boleh diceritakan sosoknya seperti apa? Dia sama kayak saya, tapi dia lebih ngertiin saya daripada teman-teman saya di sini. Oke, baik. Jadi temannya Anita itu perempuan tingginya seberapa? Mungkin seperti saya. Seperti kamu. Oke, baik. Jadi dia perempuan dan sosoknya itu seperti kamu. Oke. Ya, dia itu ketika datang dia bercerita atau ngapain? Ngajak ngobrol. Kemarin itu saya yang cerita, Bu. Kamu yang cerita, dia yang mendengarkan. Baik, terus waktu-waktu dia ikut bercerita. Dia diam. Baik, berarti dia datang hanya untuk mendengarkan, ya. Dia datang mendengarkan Anita cerita. Oke, baik. Dalam satu hari biasanya dia datang berapa kali? Dia tuh datang kalau misal siang-siang sama malam, Bu. Siang dan malam, berarti 2 kali dalam sehari. Oke, 2 kali dalam sehari. Waktunya pada saat siang atau malam. Pada saat Anita lagi kondisi apa dia datang? Biasanya kalau misal saya sedang duduk sendirian, ketika teman-teman udah mulai asik di luar, Bu. Oke, berarti pada saat sendirian ya. Pada saat Anita sendirian, dia datang. Perasaan Anita gimana ketika dia datang? Seneng banget, Bu. Senang. Punya teman. Soalnya kan kalau diajak ngomong. Oh, gitu. Baik. Berarti kamu seneng ya ketika dia datang, dan kamu ketika dia datang responmu gimana? Aku menyambut, Bu. Menyambut. Cerita banyak. Oke, baik. Oke, dia diam karena dia mendengarkan kamu gitu ya. Baik Anita, baik, saya sudah mendapatkan kesimpulan tentang sosok teman kamu itu. Tetapi begini Anita, saya percaya bahwa Anita itu punya sosok teman yang menemani Anita pada saat siang dan malam hari. Dia itu mendengarkan cerita-cerita kamu gitu ya. Dia perhatian, dia memahami kamu. Tetapi yang perlu Anita tahu bahwa temennya Anita itu hanya bisa dilihat oleh Anita saja gitu. Teman-teman yang lain, perawat yang lain, mahasiswa yang ada di sini itu tidak melihat. Pak dokter pun yang datang ke sini juga tidak melihat temannya Anita. Oke, ya. Enggak apa-apa, hati-hati ya. Ya, jadi temannya Anita itu hanya bayangan yang Anita saja yang melihat, karena teman-teman yang lain tidak bisa melihat.
Nah, walaupun Anita merasa senang, walaupun Anita merasa nyaman dengan temannya, tetapi itu lama-lama akan mengganggu Anita. Contohnya kemarin, pada saat dia datang siang-siang, di jamnya Anita harusnya istirahat, jamnya Anita harus keluar ruangan dan beraktivitas dengan teman-temannya, Anita itu lebih memilih di ruangan. Akhirnya Anita itu nanti jadi nggak sehat, ya, karena Anita kurang beraktivitas fisik gitu. Itu namanya halusinasi karena hanya Anita saja yang melihat. Nanti kalau Anita tidak percaya dan mau meyakinkan, Anita ketika didatangi temennya, Anita boleh bertanya ke temennya atau ke petugas panti, mereka melihat apa tidak temennya Anita untuk memastikan. Gitu ya. Jadi walaupun dia baik, dia membuat Anita nyaman, tetapi Anita harus bisa mengendalikan diri bahwa itu hanyalah halusinasi. Dan Anita harus bisa mengontrolnya, mengontrol sosok itu. Gitu. Nah, cara mengontrol halusinasi itu ada 4 cara, ya. Yang pertama dengan menghardik, yang kedua dengan minum obat, yang ketiga dengan aktivitas terjadwal, yang keempat dengan berbicara, yang ketiga dengan berbicara dengan orang lain, yang keempat dengan aktivitas terjadwal. Gitu, ya. Nah, hari ini kita akan belajar cara pertama, yaitu dengan menghardik. Menghardik itu adalah cara untuk mendistraksi ketika sosok itu yang kamu lihat, yang kamu yang datang ke kamu itu mendistraksi dia. Kan dia tidak berbicara ya. Jadi kamu hanya melihat sosoknya. Gitu. Jadi kamu perlu menghardik, perlu mengusir biar kamu tidak mengalami halusinasi. Cara menghardiknya adalah dengan cara kamu duduknya itu santai, ya, santai, boleh sambil rebahan, kemudian kamu tarik nafas dalam, kemudian konsentrasi dan mengucapkan sambil konsentrasi, boleh sambil menutup telinga, boleh sambil menutup mata dan mengucapkan pergi kamu sosok palsu. Pergi kamu sosok palsu. Boleh dengan istighfar juga, boleh dengan ditambah ta'awudz juga. Gitu ya. Boleh dikatakan secara lisan, boleh di dalam mulut. Gitu. Saya contohkan ya. Saya akan mencontohkan yang saya ucapkan, yang saya dengan lisan. Jadi posisinya nyaman, kemudian kita konsentrasi sambil menutup telinga dan mata dan ucapan pergi kamu itu palsu, kamu bukan teman aku, kamu itu palsu, kamu itu hanya bayangan palsu. Gitu caranya. Oke, paham Anita? Paham. Nah, sekarang Anita silahkan mempraktekkan. Oke, tarik nafas dalam, ucapkan. Pergi, kamu itu palsu, kamu itu sosok palsu. Oke, baik, bagus, seperti itu caranya ya. Anita sudah diajarkan sekali langsung bisa. Kamu bisa mempraktekkan itu, boleh menghardik dalam satu sesi itu 3 atau 5 repetisi sampai halusinasinya itu menghilang atau halusinasinya itu terhardik atau terdistraksi. Begitu ya, paham ya Anita? Oke, baik. Anita mau latihan menghardik dalam 1 hari berapa kali? 2 aja. Kita lihat di jadwal kegiatan kamu. Jadwalmu itu yang masih kosong di jam 9 pagi dan di jam 3 sore. Mau di jam itu? Oke, saya catat ya. Saya bantu mencatat di jam 9 menghardik dan jam 3 sore menghardik. Nanti seperti biasa, kamu kalau latihan secara mandiri nanti di checklistnya di M, kalau dibantu sama perawat di B, dan kalau kamu lupa di T. Gitu ya. Oke, waktunya sudah 15 menit. Kita sudah saatnya untuk berpisah. Tetapi saya mau mengevaluasi lebih dahulu. Tadi yang saya ajarkan, yang kita belajar bareng namanya apa? Menghardik. Oke, coba sekarang praktekkan 1 kali lagi cara menghardik.
bagus, cukup seperti itu ya. Jangan lupa nanti kamu latihan dalam 1 hari 2 kali sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Baik Anita, waktunya sudah selesai, kamu boleh istirahat lagi. Nanti jam 3 saya akan datang lagi untuk mengevaluasi kemampuan kamu menghati. Ya, tempatnya di sini saja. Bersedia? Bersedia. Oke, silakan Anita, boleh istirahat lagi. Oke, terima kasih Anita. Begitu ya komunikasinya.